Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, kaum muslimin rahimakumullah. Islam, agama yang kita anut, sudah tentu kita yakini sebagai agama yang paling sempurna, dan Allah sering pernah mengatakan dalam Al-Quran, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Dan Islam mengatur segala tata cara kita dalam kehidupan sehari-hari, mengatur tata cara kita dalam beribadah, mengatur tata cara kita dalam berhubungan dengan manusia, sehingga ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, yang membuat kita semua dapat mampu melaksanakan puasa di bulan puasa ini. Tentu ini adalah nikmat terbesar, nikmat sehat, nikmat walafiat, nikmat hidayah. Salawat serta salam kita senantiasa kirimkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya lah kita dapat mengenal Islam, kita dapat mengenal cahaya yang penuh dengan kebenaran, yang dapat membimbing kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita mengharapkan syafaat darinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwasannya hablum minallah dan hablum minan nas harus kita padukan, harus kita seimbangkan, sehingga tujuan hidup kita, kehidupan kita di dunia dapat membawa kebaikan untuk kita di kehidupan yang akan datang. Hablum minallah dan hablum minan nas. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa hadis yang ini berkaitan dengan tata cara kita dalam bertetangga. Hadis yang pertama atau adab yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus falyukrim, harus memuliakan tetangganya. Sehingga tidak benar bagi seorang muslim yang tidak memuliakan tetangganya dengan baik, atau memilah-milih tetangga mana yang mesti dianggap baik atau dihormati atau dimuliakan. Sehingga Islam mengatur ini dengan baik, dengan sempurna, dan kita diwajibkan untuk memuliakan tetangga kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercengkrama, pernah berkata-kata dengan salah satu malaikat, Jibril, yaitu malaikat Jibril bertanya-tanya dengan Rasulullah, menceritakan, memberikan wawasan ilmuwan, memberikan pengetahuan kepada Rasul tentang tetangga, sampai-sampai Rasulullah menyangka tetangga itu akan mendapatkan warisan. Subhanallah, begitu besarnya kebaikan yang harus kita berikan kepada
tetangga, kemuliaan yang diberikan kepada tetangga kita. Hadis yang kedua atau adab yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Redaksinya sama tapi maknanya berbeda. Falyuhsin. Maka kita di sini barang siapa kita seorang muslim yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaknya seorang muslim tersebut untuk berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada saudaranya, berbuat baik kepada tetangganya walaupun tetangganya adalah non muslim atau kafir. Kita harus berbuat baik karena kita tidak tahu bahwasannya adab ini telah membawa banyak manfaat, banyak hidayah yang dihujamkan kepada orang-orang yang belum mengenal Islam. Dan kita selalu berdoa agar kita dapat mengajak, dapat membawa saudara-saudara kita yang masih kafir dapat masuk ke dalam nur cahaya Islam, insya Allah. Hadis yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaknya ia untuk tidak menyakiti tetangganya. Bagaimana Islam mengatur dengan sedemikian baiknya. Rasulullah mengajarkan kita dengan sebegitu detailnya sehingga kita dilarang untuk menyakiti tetangga kita, saudara kita dengan kata-kata apalagi perbuatan. Sehingga kalau kita nanti bertetangga di kehidupan nyata ada orang yang sifatnya macam-macam, maka kita cukup tonjolkan keislaman kita, tonjolkan keimanan kita, tonjolkan sifat yang diajarkan Rasul kita, yaitu dengan berbanyak senyum, berbuat baik. Senyum adalah sedekah yang paling murah untuk kita, paling gampang dilakukan. Semoga di Ramadan ini kita dapat melaksanakan segala amal ibadah dengan baik, ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dan amaliyah yang akan kita lakukan kepada Allah dan manusia, sehingga kita ketika sudah selesai puasa kita diberikan kesempurnaan pahala yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan, maka tentunya itu dari diri saya, dan saya meminta beribu-ribu maaf kepada para hadirin, para muslimin rahimakumullah. Dan bila mana ada kebaikan tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran katsiran, jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.